warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita membahas meraih cinta ilahi dalam keluarga yang Islam. Siapa yang gak mau dicintai oleh Allah? Kalau dicintai oleh Allah, Masya Allah, kehidupan kita akan baik-baik saja dunia dan akhirat. Sebelum saya menyampaikan kepada ibu-ibu semua mengenai apa ya yang mau kita lakukan agar keluarga kita ini dicintai oleh Allah, saya mau tanya semuanya yang ada di sini. Ibu semuanya mau nggak kita kumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti mau, nggak ada yang tidak mau. Orang di dunia saja kalau udah reuni kumpul sama keluarga udah bahagia sekali, dibela-belain. Lagi kemarin hari raya Idul Fitri pada mudik demi bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, rela macet-macet dari kota misalnya ya untuk datang ke kampung halaman, rela menempuh perjalanan yang sangat lama demi bisa berkumpul bersama keluarga. Dan rasanya bahagia sekali lebaran kemarin ketika kumpul keluarga lengkap, betul? Ada seseorang yang bercerita kepada saya, sedih rasanya ketika lebaran ada anak-anaknya yang tidak datang menuju ke kampung halaman, rasanya sedih. Itu baru di dunia, bagaimana kalau nanti di akhirat? Betapa sedihnya kita kalau tidak kumpul bersama di syurganya Allah. Kalau berpisah-pisah sedih. Dan sebaliknya, alangkah bahagianya kita kalau bisa reuni lagi, bisa kumpul lagi bersama dengan orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai ayat ke-24. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang itulah yang mendapat akhir yang baik. Siapa mereka dan mendapatkan apa? Mereka itulah orang-orang yang berada dalam syurga Aden. Mereka masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang saleh, yakni bapak-bapak mereka. Mereka masuk syurga sama-sama dengan istri mereka, dengan anak-anak cucu mereka, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Malaikat mengucapkan salam penghormatan untuk ayah, untuk anak, untuk cucu, untuk keluarga itu. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan berkat kesabaranmu. Selama di dunia engkau begitu menjadi orang-orang yang sabar, maka alangkah baiknya tempat akhir ini, alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai 24, ternyata di syurganya Allah bisa reuni lagi, bisa kumpul lagi, semuanya bisa bersama-sama lagi. Ini menjadi ayat yang juga menghibur hati saya ketika 2 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia, ibu-ibu semua. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Dan doa untuk seluruh orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang terlebih dahulu, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, amin amin ya rabbal alamin. Ternyata perpisahan kita bukan perpisahan yang selamanya. Kita sedih sebetulnya bukan karena perpisahannya, namun karena kerinduan yang tiada bertepi, sebetulnya begitu. Kita rela, iya, kita ikhlas, kita ridha, iya. Kita sedih bukan karena berpisah sebetulnya, hakikatnya, namun sedihnya karena rindu aja. Karena perpisahan itu bukan perpisahan selamanya. Dalam surah Ar-Ra'd yang tadi saya baca, ayat ke-22 sampai 24, inilah tempat akhir yang baik.
surga Aden, di mana masuk ke dalamnya bersama-sama ayah mereka, pasangan, keluarga, anak, cucu, bareng sama-sama, dan disambut dengan para malaikat-malaikat keselamatan untuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu sabar seperti apa? Sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Semua dari kita punya ujian-ujian kehidupan, ibu-ibu semua, betul? Ada nggak di sini yang bahagia, happy, tertawa terus hidupnya? Enggak. Ibu-ibu di sini semuanya wajahnya happy, cerah ceria, padahal menyimpan ujian yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Betul ya, Bu? Tapi kenapa kelihatannya kok tenang? Karena sabar. Makanya malaikat mengatakan keselamatan atas kesabaranmu. Di dunia engkau diberikan ujian yang banyak, namun engkau sabar. Engkau diberikan kesedihan, diberikan air mata dengan berbagai macam ujian, namun engkau sabar. Jadi sudah selesai, saatnya masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Kira-kira begitu. Jadi sabar, yang pertama, dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, kalau saya tidak salah, atau 155 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang-orang akan senantiasa diuji oleh Allah. Pasti ada ujian ini. Ujian apa? Kadang-kadang Allah uji kita semua dengan ketakutan. Kadang-kadang kita ini merasa takut dalam kehidupan. Takut akan apa? Akan semuanya. Banyak hal yang kita takut dalam kehidupan ini. Allah menguji kita dengan ketakutan. Allah menguji kita dengan kelaparan. Ibu-ibu, tidak selamanya posisi kita ada di atas. Hari ini di atas, besok di bawah. Hari ini ada uang, besok nggak ada uang. Bisa terjadi seperti itu. Hari ini kaya raya, besok jatuh miskin. Bisa. Gampang bagi Allah mengubah sebuah keadaan. Jadi kadang-kadang Allah uji kita dengan kelaparan, ibu-ibu sekalian. Saya pernah mengalami kelaparan itu, makanya saya sampai hari ini paling tidak suka kalau melihat orang buang-buang makanan atau kalau makannya nggak habis. Kadang-kadang Allah menguji kita dengan ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kekurangan harta. Masa COVID kemarin itu cukup menyeramkan untuk sebagian orang karena banyak yang di PHK, banyak tempat-tempat pekerjaan yang tutup sehingga para ayah tidak memiliki pekerjaan. Betul ya Bu ya? Jadi kadang-kadang kita ini kekurangan harta. Saya beberapa hari lalu baru mendapatkan cerita dan saya jadi menangis juga. Kadang-kadang orang cerita nangis, saya jadi nangis juga. Bagaimana ada sebuah keluarga yang memang Allah uji dengan ekonomi sehingga akhirnya kesulitan ekonomi membuat agak kurang harmonis hubungan keluarga. Ternyata ekonomi ini menjadi salah satu pemicu banyak orang yang bertengkar, bahkan dengan keluarga sendiri misalnya. Betul ya Bu? Makanya penyebab salah satu perceraian salah satunya juga ekonomi ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita diuji dengan kekurangan harta. Ya Allah, misalnya nih, saya punya kejadian 2005, ibu saya sakit pemphigus vulgaris, penyakit kulit, penyakit autoimun yang menyebabkan seluruh kulitnya melepuh, ibu semua. Harusnya ibu saya dimasukkan ke ruang isolasi, tapi kami tidak punya uang. Wah, itu ujian dahsyat itu. Tidak bisa memberikan pengobatan terbaik kepada orang yang kita cintai karena tidak punya uang. Wah, itu rasanya. Bener nggak? Siapa di sini yang pernah punya kejadian orang yang kita cintai sakit, kita nggak berdaya, kita nggak bisa buat apa-apa karena kita nggak punya uang untuk mengobatinya. Itu kesedihannya bertumpuk-tumpuk. Sudahlah sedih karena orang yang kita cintai sakit, berikutnya kita tidak bisa memberikan yang terbaik karena keterbatasan ekonomi kita. Jadi kadang-kadang Allah uji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kata Allah. Apa itu kekurangan jiwa? Kadang-kadang, ini kenapa ada lalat ya? Suka kepada saya, sudah mandi perasaan. Ya. Berikutnya ibu sekalian, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa adalah ketika ada orang yang kita cintai pergi terlebih dahulu. Ada orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah pemutus kelezatan, dikatakan begitu. Kadang-kadang ketika kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, seakan seluruh dunia gelap, separuh sayap
udah nggak ada istilahnya. Dan kita kadang-kadang nggak tahu ini mimpi atau beneran sih gitu ya. Waktu ayah saya meninggal dunia, ibu sekalian, dalam keadaan tidur dan tidak bangun, artinya sangat mendadak. Saya cerita hari ini boleh ya? Tadi saya bilang sama teman-teman dari Masjidil Kufat, hari ini saya datang ke Tasikmalaya khusus datang ke masjid ini. Jadi saya merasa bahwa saya sedang tidak bertugas, melainkan saya sedang bermain ke rumah saudara, gitu. Jadi saya mau lebih santai pada hari ini cerita-cerita kepada ibu-ibu sekalian. Nanti saya akan bacakan dalil Quran, hadis dan sebagainya. Tapi izinkan saya cerita dulu bagaimana kematian itu bisa datang sangat tiba-tiba, teman-teman semua. Ibu-ibu sekalian, saya teringat sekali di pagi hari ketika saya bangun tidur, saya mendapatkan kiriman foto dan ibu saya sudah telepon berkali-kali. Dalam foto itu terlihat ayah saya dalam keadaan baring di atas kasur, tangannya seperti ini dan mulutnya berbusa. Dan kemudian saat itu pertama kali dalam hidup saya ketika saya pegang handphone, tangan saya bergetar, Bu. Bergetar dan saya nggak tahu apa foto itu. Ayah saya kenapa? Ayah saya sakit apa? Saya nggak tahu. Ibu saya terus-menerus menelpon dan kemudian saya katakan, kebetulan adik saya dokter, adik saya mengatakan di grup family kita saling WhatsApp, ibu tekan dadanya kan, karena ayah saya sama ibu saya tinggal di satu rumah, kami anak-anak berbeda rumah. Jadi kata adik saya yang dokter, ditekan terus dadanya, pakai bahasa kedokteran saya juga nggak terlalu pahami, jadi ditekan terus dadanya. Kemudian ibu saya katakan, iya ibu lagi tunggu ambulans, kata beliau. Ibu saya nggak berkata apa-apa, teman-teman semua. Oke, kalau begitu kita semua ketemu di UGD, ya, di emergency. Kami katakan begitu. Adik saya Ria Ricis lagi ada di atas gunung, ibu. Jadi dia lagi ada di daerah Sulawesi sana, jauh di atas gunung dan tidak ada sinyal. Dia tidak bisa dihubungi satu hari itu. Sehingga kami bertemu di UGD. Sepanjang perjalanan adik saya selalu mengatakan, ibu terus tekan dadanya, minta petugas ambulans untuk melakukan itu. Sampai di UGD saya lihat ayah saya dikeluarkan dari ambulans dan tangannya begini. Saya bilang, kenapa tangannya nggak dirapetin gitu? Kenapa tangannya nggak dirapetin? Saya bilang begitu. Dan kemudian ayah saya ditutup. Saya bilang jangan ditutup gitu, karena saya tidak tahu, ibu saya tidak mengatakan apa-apa. Sampai masuk ke dalam saya cuma lari mengikuti dan nggak berpikiran apa-apa. Sampailah kemudian masuk ke dalam UGD, suami saya lari lebih dulu. Beberapa detik kemudian suami saya keluar dan suami saya menangis dan mengatakan papa sudah tiada. Ternyata saya pikir saya ini orang paling kuat, saya pikir dalam keluarga, karena saya anak pertama, saya biasa mendengar curhatan dari semua anggota keluarga. Ayah curhat kepada saya, adik-adik curhat kepada saya. Namun ternyata atas kejadian itu saya lah orang yang paling lemah, ibu-ibu sekalian. Adik saya, Dr. Cindy dan ibu saya mampu berdiri tegak, namun saya justru terjatuh ya, terjatuh. Kayak rasanya nggak punya tulang lagi, Bu, untuk berdiri gitu. Saya jatuh dan kemudian akhirnya saya lihat ayah saya, ternyata ayah saya sudah kaku. Jadi beliau itu meninggalnya mungkin di malam hari, tidak ketahuan oleh kita, badannya sudah dingin dan biru. Dan dokter mengatakan mungkin meninggalnya sudah lebih dari 8 jam. Ya, jadi kita tidak tahu sama sekali. Wah, siapa sangka ternyata kematian itu ada di hadapan kami sekeluarga dengan begitu mendadak, tiba-tiba tidak ada persiapan apapun. Dan Masya Allah, akhir hidup dari ayah saya meninggal di hari Jumat, ibu-ibu semua. Ayah saya disolatkan oleh ribuan para penghafal Quran, diantarkan jenazahnya oleh para penghafal Al-Quran, dan kitari kuburannya itu seluruhnya dengan para penghafal Quran. Selesai pemakaman, hujan rintik-rintik jam 6 sore. Adik saya Ria Ricis juga belum bisa dihubungi, di atas gunung ya. Saya rasa hari itu saya nggak pernah begitu merasa sangat pusing, ibu sekalian. Saya baru sadar pusing itu disebabkan karena menangis terus-menerus yang tiada hentinya. Ternyata kalau kita menangis terus-menerus, kepalanya rasanya pusing sekali ya. Dan sebelumnya saya memandikan ayah saya, dan terbayanglah itu sampai hari ini kenangan terakhir dengan ayah saya ketika saya memandikan ayah saya. Singkatnya, barulah adik saya mengetahui kabar di malam hari dia turun dari gunung ketika ada seseorang yang mengejarnya ke atas gunung. Karena tidak ada sinyal, otomatis orang satu Indonesia sudah heboh ya. Adik saya nggak tahu kabar apa-apa, jadi ada orang-orang dari bawah gunung naik ke atas gunung hanya untuk jemput adik saya. Mereka tidak mengucapkan kata apapun, hanya meminta ayo turun saja, turun. Karena khawatir kalau dikatakan ayah meninggal, adik saya nggak punya kekuatan untuk turun ke bawah.
gitu, karena kan harus jalan kaki. Sampai adik saya di bawah, barulah adik saya tahu di handphonenya mulai ting 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 ting, mulai banyak berita dan dia baca dari berita itu. Belum sempat teman-teman yang memberitahu karena tidak tega, dia sudah melihat sendiri beritanya di internet atau di sosial media. Jadi cerita ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kadang-kadang kita diuji dengan kematian. Kematian tidak harus menunggu sakit dulu. Kematian tidak harus menunggu tua dulu. Kapanpun kematian itu bisa terjadi kepada diri kita. Kadang-kadang mungkin tiba-tiba kita kecelakaan, tiba-tiba kepleset kamar mandi, betul Bu? Tiba-tiba jantung, apapun itu yang menyebabkan saya sampai hari ini apapun yang ibu saya minta, selagi kami anak-anaknya bisa untuk mewujudkannya, kami wujudkan itu. Kemarin ibu saya mengatakan, ibu mau rekaman lagu Hafiz Quran, ayo Bu, apapun yang ibu saya minta. Saya takut kejadian seperti ayah yang membuat kami begitu menyesal belum mengabdi penuh kepada orang tua kami. Jadi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita diuji dengan kematian orang-orang yang kita cintai, sehingga sebelum datang waktu itu kita berikan yang terbaik semampu kita untuk orang-orang yang kita cintai. Sayangi, berikan waktu kita untuk orang-orang yang kita cintai, karena kalau sudah tidak ada, tidak bisa dikembalikan orang itu. Betul ya ibu ya? Jadi sabar itu adalah dikarenakan kita sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Namun Allah katakan dalam ayat Al-Baqarah kelanjutan yang tadi, Al-Baqarah 155 sampai 157, wabashshirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang ketika ditimpa ujian oleh Allah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya, kami ini semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi semua yang ada pada diri kita titipan. Kalau dititip, kira-kira pemiliknya mau ambil, nggak berhak kita untuk marah. Boleh tidak kita belajar dari tukang parkir? Tukang parkir dititipin, Pak, titip ya, motor saya parkir di sini, Pak, mobil saya parkir di sini. Kemudian tukang parkir menjaganya. Setelah itu ketika pemilik mobil atau pemilik motor ingin mengambilnya, kira-kira tukang parkir marah-marah tidak? Oh iya Pak, ambil aja Pak. Tidak marah, kenapa? Karena dia tahu itu bukan miliknya. Kenapa kita marah-marah? Kenapa kita menggugat Allah? Kenapa kita nggak terima? Karena kita rasa itu milik kita. Padahal ayah kita, ibu kita, suami kita, anak-anak kita, semua harta kita, semua jabatan kita, nggak ada yang punya kita. Kenapa kita bisa marah-marah? Kenapa mengucapkan kata kenapa saja tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seakan-akan kau menolak takdir Allah. Engkau lupa itu bukan punyamu. Jadi kalau pemiliknya mau ambil, jangan marah. Nah, kadang-kadang teman-teman semua kita lupa dengan hal ini. Kadang-kadang kita merasa anak-anak itu punya kita, suami itu punya kita, semuanya punya kita. Jadi kalau Allah ambil, maka marah-marah luar biasa, nggak terima dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka kita teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi keluarga yang dicintai oleh Allah, kita sadar betul-betul bahwa keluarga itu bukan milik kita. Itu titipan Allah yang harus kita jaga, amanah yang Allah berikan yang harus kita jaga, yang sewaktu-waktu Allah bisa ambil. Kemudian ibu-ibu semua, sabar itu ternyata tidak hanya dalam menahan ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan. Memangnya jadi orang soleh, jadi orang baik itu mudah? Memangnya tiap hari baca Quran itu mudah? Perlu yang namanya kesabaran. Memakmurkan masjid, dengar tausiah, dengar ceramah, memangnya tidak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Memangnya bangun sholat malam nggak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Memangnya istiqomah bersedekah tidak perlu sabar? Perlu kesabaran. Sabar. Baca Quran kalau nggak sabar pasti bosan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ngantuk jenuh nggak jadi baca. Jadi menjalankan ketaatan, jadi orang baik itu perlu yang namanya kesabaran agar continue melakukannya. Kesabaran yang ketiga adalah kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang buruk, yang tiap hari kerjanya gosip melulu. Dia nggak mau lagi gosip misalnya. Itu tetangga beli AC baru, tetangga yang beli AC dia yang kepanasan ibu-ibu semua. Kadang-kadang ada aja iri dengki sama tetangga ya, misalnya begitu. Jadi
Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu perlu kesabaran. Kesabaran itu apa sih? Sabar itu apa sih? Mampu menahan. Itu sabar. Sabar itu menahan. Namanya maksiat apapun itu. Mencuri bisa kayak instan, korupsi kayak instan. Oh enak banget, sabar, menahan, tahan untuk memperturutkan hawa nafsumu untuk melakukan maksiat itu. Berzina misalnya ya. Oh suami orang lebih ganteng dibandingkan dengan suami saya, lebih baik, lebih lembut. Sekarang zaman-zamannya apa bu? Di berita-berita apa? Di berita-berita lagi rame ya, masalah-masalah yang perceraian dan sebagainya. Sebenarnya itu jadi pelajaran hidup buat kita juga ibu-ibu sekalian. Apa yang terjadi kepada orang lain, kita berdoa agar Allah menolong mereka dan Allah tolong juga keluarga kita supaya Allah jadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jangan kau coba-coba lakukan sesuatu, jangan main api kalau tidak mau kebakaran istilahnya. Nanti berhentinya jadi susah. Intinya semuanya perlu kesabaran. Dan orang-orang yang sabar inilah nanti yang akan dijemput, disambut oleh para malaikat. Ya, dalam surah Ar-Ra'd 22-24 tadi kata malaikat, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Ya. Teman-teman semua, kalau kita lihat kebersamaan di surga itu tidak mudah untuk dicapai. Oleh karenanya memerlukan usaha. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam sangat saleh, namun anaknya tidak taat kepada Allah. As-Siyah sangat saleh. Fir'aun suaminya tidak taat kepada Allah. Nabi Lut alaihissalam sangat saleh, suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah. Perlu usaha, perlu doa, perlu saling tolong menolong satu sama lain antar keluarga, karena kita mau kumpul lagi sama-sama. Saya dan adik-adik dan ibu kami bersemangat menjalani hidup. Karena apa? Karena kami tahu kami bisa ketemu lagi sama orang-orang yang kami cintai. Jadi semangat mau hidup dan semangat menjadi orang baik. Ya Bu, salah satu motivasi kita kan surga kan? Makanya ketika ingat surga, ketika ada orang-orang yang menunggu kita nanti, yang sudah terlebih dahulu pulang kembali kepada Allah, itu menjadi motivasi kita di sisa-sisa usia kita menjadi orang baik. Kita ini usianya nggak lama ibu-ibu semua. Usia 40 tahun dalam agama Islam itu sudah harus memikirkan kematian. Usia 40 tahun kalau masih banyak main-main, masih belum ngaji, masih belum tutup aurat, masih banyak lalainya, susah nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. 40 tahun sudah warning. Saatnya kau mulai sedikit memikirkan urusan dunia dan saatnya bersiap-siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang usianya di atas itu. Usia di atas 63 tahun udah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, teman-teman semua, untuk saling tolong-menolong antar anggota keluarga. Dalam surah Al-Asr, saya suka sekali membicarakan surah Al-Asr ini. Dalam surah Al-Asr ibu-ibu sekalian ada kalimat, baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal salih, mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, mereka yang saling menasehati dalam kesabaran. Judul kita pada hari ini meraih cinta ilahi dalam keluarga Islami. Meraih cinta ilahi dalam keluarga Islami salah satunya adalah engkau harus saling tolong menolong antar anggota keluarga untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Gak boleh ibu gak peduli kepada agama anak-anaknya. Gak boleh anak tidak peduli kepada agama ibunya. Gak boleh kakak tidak peduli kepada agama adiknya dan seterusnya. Kita semua punya tugas seperti surah Al-Asr. Surah Al-Asr, ibu pernah dengar ceramah saya ini, dianalogikan sebagai orang yang tenggelam dan masuk ke dalam lautan dalam keadaan pingsan. Wal 'asr, demi masa sesungguhnya kau semua berada dalam kerugian. Kita semua pingsan tenggelam dalam lautan.
tiba-tiba kita bangun. Kecuali mereka yang beriman. Beriman itu sadar, bangun. Setelah kita sadar, kita kemudian berpikir, ya Allah, ternyata sudah sekian lama saya pingsan tenggelam dalam lautan. Kemudian kita berenang, beramal salih dalam surah Al-Asr, maknanya kita menyelamatkan diri, berbuat baik, ya kita berenang ke atas. Tiba-tiba kita lihat ke bawah, masih banyak yang tenggelam dan belum sadar, yang pingsan di dalam lautan. Ada mungkin ayah, mungkin kakak, mungkin adik. Engkau tidak akan mungkin jalan sendiri ke atas. Engkau pasti akan ke bawah untuk bangunkan mereka. Betul, Bu? Kenapa? Karena ibu sayang sama mereka. Ibu tidak akan pernah membiarkan mereka pingsan tenggelam dalam dasar lautan, sementara ibu sendiri jalan ke atas. Gak mungkin. Kenapa? Karena ibu sayang dan peduli kepada mereka. Makanya dalam surah Al-Asr ibu katakan, Allah katakan, dan saling menasihati dalam kebenaran. Kita bangunkan semua keluarga kita yang pingsan-pingsan itu. Ayo bangun, bangun, bangun. Kau dalam keadaan sangat bahaya. Jangan pingsan dan mati dalam dasar lautan yang merugi seperti ini. Kemudian sudah bangun, saling menasihati dalam kebenaran. Lalu kemudian berenang sama-sama ke atas. Tiba-tiba terjadi ombak yang sangat besar, ikan yang begitu banyak dan membahayakan. Sebagian dari mereka mengatakan, sudahlah, tinggalkan saja aku, biarkan saja aku mati dan pingsan di sini. Kata Allah SWT, nasihati dalam kesabaran, jangan orang-orang yang ikut cintai. Kita sama-sama, yuk, kita bergandengan tangan supaya kita sama-sama kuat. Kalau ada yang lemah, kita saling tarik satu sama lain supaya sampai ke atas. Itu maksudnya, kira-kira analogi surah Al-Asr. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah, kita kadang-kadang rasa lelah, kita capek, kita mau berhenti, kita putus asa. Namun antar anggota keluarga saling tarik tangan mereka itu. Jangan dibiarkan tenggelam dan pingsan, karena kau mencintai mereka. Kita mau kumpul sama-sama di surga Allah selamanya, yang tidak ada air mata, tidak ada tangisan lagi. Oleh karena itu, teman-teman semua, orientasi kehidupan seluruh keluarga adalah surganya Allah. Dengan cara saling tolong menolong agar kau sampai ke surganya Allah. Tidak ada cara lain. Kau harus jadi orang baik. Ibu harus jadi orang baik yang saleh. Anak harus jadi orang baik. Kakak, adik, paman, bibi semua harus jadi orang baik. Kamu masuk surga. Nggak ada waktu lagi untuk terlalu banyak main-main. Kehidupanmu ini tinggal menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau main-main apa lagi? Mau terlalu banyak sia-sia lalai apa lagi? Sudah terlalu dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun adalah waktu engkau seharusnya mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Seorang sahabat Ansor bertanya, ya Rasul, siapakah orang paling baik? Kata Rasul, orang paling baik itu orang paling baik akhlaknya. Siapakah orang paling pandai? Orang paling pandai adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Bicarakan tentang kematian menjadi pembicaraan sehari-hari, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu dari sekarang sudah bisa mengatakan pada anak-anaknya, nanti kalau ibu meninggal, tolong dijalankan begini. Nanti kalau ibu meninggal, kasih saja wasiat-wasiat. Nanti dikuburkannya seperti ini. Ibu saya bicara tentang kematian setiap hari. Kata ibu saya, kalau ibu meninggal, kalau bisa masih ada tanah, dikuburkan dekat dengan almarhum ayah saya. Katanya beliau ingin sekali dikuburkan dekat atau bersebelahan dengan ayah saya. Itu wasiat beliau yang pertama. Kemudian wasiat beliau yang kedua, kalau ibu meninggal dimanapun, jangan dibawa kemana-mana jenazahnya, dikuburkan yang paling dekat dengan tempat itu, kata beliau. Karena jenazah kalau dibawa kemana-mana atau ditunggu lama-lama nanti sakit, kata beliau. Jadi kalau ibu meninggal dengan begitu cepat disegerakan untuk dikuburkan. Beliau mengucapkan seperti itu. Ketiga, beliau mengatakan, ibu punya banyak perhiasan. Perhiasan ini semuanya harus disedekahkan. Gak ada yang untuk anak-anak, kata beliau ya. Semuanya disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu wasiat ibu saya yang ketiga. Jadi pembicaraan mengenai kematian sudah menjadi pembicaraan hari-hari. Beliau pesan, ini sudah ada kain-kain kafan di lemari. Jadi kalau ada apa-apa bisa dipakai. Jadi ibu itu menyimpan kain-kain kafan dan kain-kain panjang, agar kalau ada anggota keluarga yang meninggal mendadak seperti ayah, tidak perlu beli sana kemari, semua sudah siap. Jadi itu yang dibicarakan oleh ibu kami menjadi wasiat untuk anak-anaknya yang harus dijalankan. Begitu pula dengan kita. Adik saya juga punya wasiat, Bu. Ria Ricis juga punya wasiat. Dia punya wasiat-wasiat tertentu, ya. Jadi kami saling memberi wasiat satu sama lain, memberi pesan satu sama lain. Kalau saya nggak ada, nanti begini seperti itu. Jadi nggak harus tunggu tua dulu untuk memberikan pesan-pesan. Dari sekarang kita berikan pesan-pesan kepada keluarga-keluarga kita, karena kita tidak pernah tahu kematian mendadak. Termasuk kalau ibu punya hutang-hutang, harus ada keluarga yang tahu itu.
Jangan sampai udah meninggal dunia nggak ada keluarga yang tahu tentang hutang-hutangnya ibu. Padahal hutang itu sangat membahayakan sekali. Rasul tidak pernah mensolatkan orang yang berhutang, bahkan walaupun dia mati syahid di jalan Allah. Kata Rasul, ada hutangnya ya, selesaikan dulu hutang-hutang itu, baru nanti Rasul mau mendekat orang tersebut. Ya, Rasul tidak mau dengan orang-orang yang hutang di masa hidupnya. Ketika masih banyak hutang, kemudian meninggal dunia, kalau bisa maka dilunasilah hutang-hutang itu.